Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan ada Aulia Rahma, ada Azra Nabila, Cecilia Trihastuti, Zalfa Hulwa, dan Windy Kirana. Kami akan membahas mengenai metode penelitian kualitatif dalam psikologi klinis. Menurut Pares, pada tahun 1992, psikologi klinis mengarah pada bidang yang membahas kajian, diagnosis, dan penyembuhan masalah-masalah psikologis, lalu gangguan atau disorders, juga tingkah laku abnormal atau subnormal. Dalam bidang ilmu psikologi klinis memiliki tujuan untuk memahami, mencegah, dan mengurangi ketidakmampuan. Lalu gangguan, ketidaknyamanan yang menimbulkan masalah psikologi dalam penyesuaian dan perkembangan pribadi manusia. Selanjutnya yaitu penelitian kualitatif menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Metode penelitian kualitatif ini mengarah pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Metode penelitian kualitatif dalam bidang psikologi mempelajari perilaku manusia serta aktivitas mentalnya berdasarkan interaksi yang dilakukan oleh para peneliti secara intensif langsung dengan subjek peneliti untuk mendapatkan suatu data. Data yang akan diambil oleh peneliti sifatnya adalah deskriptif, yang berarti data yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar. Untuk bisa memahami dan mempelajari psikologi klinis dan metode kualitatif, peneliti akan menggunakan jenis pendekatan-pendekatan tertentu. Pendekatan ini pada umumnya akan menuntun dan membantu untuk menjelaskan, membuat keputusan, atau mengintervensi perilaku tertentu. Jenis-jenis pendekatan ini yang pertama yaitu fenomenologi. Pendekatan ini berusaha dalam mengungkap, memahami, serta mempelajari fenomena dan konteksnya yang khas dan unik dialami oleh individu hingga tingkatan keyakinan individu yang bersangkutan. Menurut Martin Heidegger, pendekatan ini memiliki tujuan untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia, mencari hakikat atau esensi dari pengalaman dan sasarannya yaitu untuk memahami pengalaman sebagaimana disadari. Pendekatan yang kedua yaitu etnografi, yang berfokus pada budaya dan bahasa atau riset sosial. Pendekatan yang ketiga yaitu hermeneutik, yang berarti mengerti dan memahami arti terdalam dari informasi yang disampaikan oleh partisipan. Pendekatan yang keempat yaitu grounded theory, yang memiliki arti untuk menganalisis yang terkait dengan data sistematis yang diterapkan dan menggunakan serangkaian metode untuk menghasilkan teori induktif mengenai area substansif. Pendekatan yang kelima yaitu naratif atau historis, yang memiliki arti untuk membantu serta memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan atau dituturkan. Pendekatan yang keenam yaitu studi kasus, yang berarti menelaah lebih mendalam dan terperinci mengenai individual. Ciri-ciri karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama ada penelitian kualitatif mengkaji lingkungan alam sebagai sumber data. Penelitian ini dalam konteks tertentu berkaitan dengan lingkungan atau alam. Yang kedua ada peneliti sebagai alat penelitian. Peneliti berhubungan dengan subjek penelitian, keterkaitan dengan kenyataan di lapangan. Yang ketiga ada penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini berupa kata-kata atau gambar. Yang keempat ada kualitatif, lebih memperhatikan proses daripada hasil penelitian. Seperti efek emosional korban gempa, melihat apa yang terjadi setiap hari di kota dan melihat bagaimana perilaku itu terjadi.
Kelima, peneliti induktif cenderung menganalisis data secara induktif. Peneliti yang terampil mencari data untuk membuat abstraksi berdasarkan fakta atau informasi yang telah dikumpulkan. Ketika seorang peneliti kualitatif berencana untuk memikirkan apa yang sedang dipelajari, pemikiran itu dimulai selama pengumpulan data dan ketika ia menghabiskan seluruh waktunya untuk subjek yang sedang dipelajari. Keenam, makna adalah inti dari penelitian kualitatif. Peneliti yang kompeten tertarik untuk memahami hal-hal di luar kehidupan peneliti. Peneliti yang kompeten juga mengandalkan konsep subjek yang dipelajari, fokus pada pertanyaan seperti ide apa yang digunakan orang dalam kehidupan mereka, apa yang diyakini benar atau pasti. Seorang peneliti yang baik harus bisa memastikan bahwa dia mendapatkan ide yang tepat. Oleh karena itu, peneliti menunjukkan kepada subjek rekaman video untuk bisa memverifikasi bahwa interpretasinya itu sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh subjek. Peneliti lain dapat menyajikan esai atau artikel atau wawancara yang sesuai dengan topik penelitian. Semua ini dimaksudkan agar apa yang disimpulkan si pencari tidak ketinggalan sumbernya. Ketujuh, pentingnya berkomunikasi langsung dengan subjek. Komunikasi pribadi sangat penting untuk mempertahankan proses kreatif dan mengakses data yang diperlukan secara efektif. Kontak personal yang baik akan menghilangkan kecurigaan peneliti sehingga mereka tidak segan-segan melakukan aktivitas verbal maupun non-verbal yang menunjukkan data berharga bagi peneliti. Hasil penelitian juga tergantung pada kualitas hubungan antara peneliti sebagai si pencari data dan subjek yang menjadi sumber data. Kedelapan, berorientasi pada kasus yang unik. Penelitian yang baik meneliti prosesnya, bukan objeknya. Berawal dari top compact, peneliti memulai penelitiannya. Misalnya, di negara berkembang di daerah yang terkena gempa, ada anak muda normatif untuk ukuran kota, atau di daerah setempat ada kelurahan tertentu di mana banyak dari remaja hidup dengan stres. Ini adalah salah satu cara yang menarik peneliti yang memenuhi syarat untuk menyelidiki kasus ini. 9. Penelitian terbaik biasanya penelitian lapangan atau field work. Penelitian kualitatif itu menuntut peneliti untuk dapat mengunjungi orang, masyarakat, dan lembaga agar dapat bisa melestarikan apa yang sedang dipelajari dalam penelitian pada konteks alamiahnya. Namun, tidak semua ulasan positif mencerminkan semua karakteristik ini. Berikut kelompok kami mencantumkan salah satu jurnal yang berjudul Bertahan dalam Dilema. Jurnal tersebut membahas tentang menghadapi stres kerja pada psikolog klinis wanita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologis yang membahas pengalaman psikolog klinis wanita dengan masalah stres yang dihadapi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa stres dapat memberikan dampak WFE atau Work Family Enrichment, yang dimana merupakan peranan antara pekerjaan dan keluarga yang mengacu pada sejauh mana kualitas pekerjaan seseorang meningkatkan kualitasnya antara keluarga atau sebaliknya. Peranan dalam keluarga meningkatkan kualitas dalam bekerja yang didasarkan pada pengalaman dari keluarga ke pekerjaan maupun pekerjaan ke dalam keluarga. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih.